Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari eh, mat- kami di Kelompok sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen proyek dari Bapak Supriyono. Di sini kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Ahmad Gifari Fadil Saputra NIM 220605110067 dengan rekan saya. saya M Singgi Aditya Ramadan dengan NIM 220605110068. Dan saya Ahmad Fairuz, tim 220605110071. Baik, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan dari tugas kami. Untuk paper yang kami ambil adalah berjudul An Investigation of Artificial Neural Network Based Prediction System in Software Project Management. Nah, langsung saja kita akan ke PPT yang sudah kami buat. Untuk topik permasalahan yang dibahas yaitu adalah estimasi ukuran, upaya, sumber daya, biaya, dan waktu dalam pengelolaan proyek perangkat lunak adalah tantangan besar. Kesalahan dalam estimasi dapat menyebabkan proyek kekurangan staf atau sumber daya yang berdampak pada kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian. Paper ini menyelidiki model prediktif berbasis jaringan saraf tiruan, Artificial Neural Networks atau ANN, dan regresi bertahap sebagai alternatif metode estimasi proyek perangkat lunak. Underestimasi mengakibatkan kekurangan sumber daya, peningkatan tekanan kerja, dan kualitas perangkat lunak yang menurun. Lalu ada overestimasi membuat proyek tidak efisien, menghabiskan anggaran lebih dari yang diperlukan, dan menghambat proyek lain. Nah, untuk metode yang ada pada paper ini yaitu adalah yang pertama metode Artificial Neural Network ANN atau model berbasis pembelajaran mesin yang dapat mengenali pola kompleks dalam data proyek. Lalu ada metode kedua yaitu regresi bertahap stepwise regression analysis. Teknik statistik untuk menemukan hubungan linear antara variabel independen, ukuran proyek, kompleksitas, pengalaman tim, dan lain-lain, dan upaya pengembangan perangkat lunak. Untuk model berbasis untuk ANN sendiri merupakan model berbasis pembelajaran mesin yang mampu mengenali pola kompleks dalam data menggunakan multi-layer perceptron atau MLP dengan backpropagation untuk menyesuaikan bobot setiap neuron agar prediksi semakin akurat. Untuk fungsi aktivasi yang digunakan adalah logistik sigmoidal untuk hidden layer dan linear untuk output layer. Lalu untuk regresi bertahap merupakan metode statistik yang memilih variabel independen paling signifikan untuk memprediksi upaya proyek. Menggunakan dua teknik utama yaitu forward selection, yaitu menambahkan variabel satu persatu berdasarkan tingkat signifikansi statistik. Lalu backward elimination, yaitu memulai dengan semua variabel dan menghapus yang tidak signifikan secara bertahap. Untuk novelty, kebaruan yang pertama yaitu menggunakan ANN sebagai pendekatan alternatif dalam estimasi proyek perangkat lunak dan membandingkan dengan regresi bertahap. Yang kedua, melakukan transformasi dataset COCOMO menggunakan analisis varians ANOVA untuk meningkatkan akurasi estimasi. Melakukan pengujian menggunakan beberapa subset data untuk mengevaluasi kestabilan dan keakuratan model. Lalu untuk ada juga untuk melakukan eksperimen dengan berbagai kombinasi data untuk mengevaluasi performa model secara lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada satu subset data. Untuk hasilnya, ANN menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibanding regresi bertahap dalam 5 dari 6 subset data. ANN memiliki nilai MMRE lebih rendah dan R kuadrat lebih tinggi, menunjukkan model ini lebih mampu menangkap kompleksitas data. Lalu model ANN lebih baik dibandingkan metode tradisional seperti COCOMO, SLIM, dan Function Point Analysis.
Meskipun ANN unggul dalam sebagian besar skenario, regresi bertahap masih menunjukkan keunggulan dalam beberapa dataset tertentu, terutama saat data lebih homogen. Lalu untuk rata-rata nilai MRE ANN lebih rendah dibandingkan regresi bertahap, yang berarti model ANN lebih mampu memprediksi upaya proyek dengan error lebih kecil. Namun pada satu subset data, regresi bertahap memberikan hasil lebih baik yang menunjukkan bahwa metode ini tetap memiliki kegunaan dalam kondisi tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan ke depannya. Untuk pengembangan ke depannya ini yaitu adalah menggabungkan ANN dan regresi bertahap untuk menghasilkan model prediktif yang lebih akurat dan stabil. Menguji model pada dataset lain seperti ISBSG International Software Benchmarking Standards Group untuk melihat apakah hasilnya tetap bisa konsisten. Lalu mengoptimalkan struktur ANN agar lebih efisien dalam estimasi proyek perangkat lunak. Untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, saat ini hanya menggunakan dataset Kokomo yang memiliki keterbatasan dalam ukuran dan variasi proyek. Bisa diuji pada dataset ISBSG. Dalam meningkatkan arsitektur ANN, di sini pengembangan kedepannya akan mencoba deep learning dengan lebih banyak hidden layers untuk melihat apakah bisa meningkatkan akurasi prediksi. Lalu menerapkan teknik optimasi high parameter tuning menggunakan Bayesian optimization and grid search. Lalu di sini bisa mengembangkan model yang digunakan dalam alat estimasi nyata. Maksudnya membuat sistem berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan perusahaan perangkat lunak memasukkan data proyek dan mendapatkan estimasi otomatis. Lanjut ke bagian apa itu Artificial Neural Network ANN. Nah, Artificial Neural Network ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis di otak manusia. ANN digunakan untuk mengenali pola, melakukan klasifikasi, dan membuat prediksi berdasarkan data historis. ANN terdiri dari sejumlah neuron, unit pemrosesan, yang terorganisir dalam lapisan-lapisan. Yang pertama ada input layer, lapisan layer untuk menerima data masukan. Lalu ada hidden layer, merupakan lapisan tersembunyi untuk memproses informasi menggunakan bobot dan fungsi. Lalu ada output layer, merupakan lapisan keluaran untuk menghasilkan prediksi atau klasifikasi berdasarkan pemrosesan data. Lalu bagaimana ANN bekerja? Yang pertama dilakukan adalah input data. Data proyek seperti jumlah baris kode, LOC, kompleksitas proyek, pengalaman tim, dan faktor lainnya dimasukkan ke dalam jaringan. Jadi merupakan tahapan awal dari sebuah dari ANN bekerja itu adalah merupakan input data. Setelah kita menginputkan data, kita akan lanjut ke dalam proses yaitu bobot dan aktivasi. Setiap koneksi antara neuron memiliki bobot yang menunjukkan tingkat pengaruhnya. Neuron di hidden layer menggunakan fungsi aktivasi misalnya ReLU atau sigmoid untuk menentukan apakah informasi akan diteruskan ke neuron berikutnya. Pada tahap yang ketiga, yaitu backward propagation, setelah kita melakukan bobot dan aktivasi, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu backward propagation. ANN melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan bobot berdasarkan error yang dihitung melalui algoritma propagation menggunakan metode optimasi seperti gradient descent. Lalu setelah kita mengalami atau melakukan 3 tahap tersebut, kita akan sampai pada tahap yang terakhir yaitu prediksi akhir. Pada prediksi akhir ini, setelah beberapa iterasi pelatihan, ANN menghasilkan output yang diharapkan dengan error yang semakin kecil. 4 rangkaian dari tahap tersebut merupakan bagaimana ANN bekerja. Lanjut untuk keunggulan ANN dalam estimasi manajemen proyek. Keunggulan ini sebenarnya ada banyak keunggulan yang dari estimasi project management menggunakan ANN. Yang pertama ada mampu menangani hubungan nonlinear dalam data. Yang kedua adaptif terhadap dataset baru, dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga lebih akurat dibanding metode statistik tradisional dalam kasus data yang kompleks. Nah,
dari beberapa keunggulan yang sudah disebutkan, masih banyak keunggulan yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, dari pastinya keunggulan ini adalah bisa lebih canggih dalam menentukan estimasi manajemen proyek. Lanjut untuk yang ke-10. Contoh penerapan ANN dalam manajemen proyek. Misalkan sebuah perusahaan perangkat lunak ingin memperkirakan durasi dan biaya pengembangan proyek berdasarkan dataset proyek sebelumnya, ANN dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan input data, ukuran proyek dalam baris kode atau LOC atau function points, kompleksitas proyek, tingkat kesulitan fitur dan algoritma, pengalaman tim developer, tools yang digunakan, deadline proyek sebelumnya, dan realisasi waktunya. Model ANN. Kita akan input layer menampung semua faktor yang mempengaruhi durasi proyek. Hidden layer menggunakan beberapa lapisan untuk menemukan pola dalam data. Output layer memberikan estimasi waktu penyelesaian proyek, misalnya dalam minggu atau bulan. Hasil prediksinya, ANN akan mempelajari hubungan antar faktor dan memberikan estimasi seperti yang pertama, proyek dengan 20.000 baris kode, kompleksitas tinggi, dan tim dengan pengalaman sedang. Diperkirakan selesai dalam 6 bulan. Yang kedua, proyek dengan 5.000 baris kode, kompleksitas rendah, dan tim yang sangat berpengalaman. Diperkirakan selesai dalam 1,5 bulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Fairuz mengenai apa itu regresi bertahap dan seterusnya. Silakan untuk saudara Ahmad Fairuz. Oke, saya akan jelaskan regresi bertahap. Sebelumnya mohon di full screen, Mas. Oke, akan saya jelaskan regresi bertahap. Apa sih itu regresi bertahap? Regresi bertahap atau biasa disebut juga stepwise regression analysis adalah teknik statistik yang digunakan untuk memilih variabel independen terbaik dalam model regresi. Jadi metode ini digunakan untuk membangun model prediktif dengan hanya memasukkan variabel yang paling signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Regresi bertahap ini berguna dalam situasi di mana ada banyak variabel tetapi kita ingin menemukan kombinasi terbaik yang benar mempengaruhi hasil tanpa menambahkan kompleksitas yang tidak perlu. Jadi regresi bertahap itu regresi bertahap ini teknik yang efektif untuk memilih variabel independen terbaik dalam model regresi. Jadi metode ini juga bisa membantu menyederhanakan model dengan hanya mempertahankan variabel yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga meningkatkan akurasi prediksi tanpa menambahkan kompleksitas yang tidak perlu. Next, Mas. Yes. Jenis pendekatan dalam regresi bertahap. Jenis pendekatan ini ada 3. Pertama ada forward selection, ada backward elimination, dan bidirectional. Yang pertama forward selection. Forward selection atau seleksi maju. Ada 3 jenis juga. Yang pertama dimulai dengan model kosong tanpa variabel, lalu menambahkan variabel satu persatu berdasarkan nilai p-value atau kriteria lain, misalnya AIC atau BIC. Dan selanjutnya variabel ditambahkan jika signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Yang kedua ada backward elimination atau eliminasi mundur. Yang pertama dimulai dengan semua variabel dalam model, selanjutnya menghapus satu persatu variabel yang tidak signifikan berdasarkan p-value atau kriteria lain. Lalu berhenti saat semua variabel itu dalam model memiliki kontribusi yang signifikan.
Yang ketiga ada bidireksional atau biasa disebut juga langkah dua arah. Yang pertama yaitu kombinasi dari forward selection dan backward elimination. Lalu menambahkan variabel yang signifikan dan menghapus variabel yang menjadi tidak signifikan setelah model itu diperbarui. Next. Kapan sih menggunakan regresi bertahap itu? Yang pertama saat kita itu memiliki banyak variabel dan ingin menyaring variabel yang benar-benar berpengaruh. Dan yang kedua, ketika ingin menyederhanakan model tanpa kehilangan akurasi prediksi. Dan yang ketiga, saat ingin menghindari overfitting, yaitu model yang terlalu rumit dan tidak bisa digeneralisasi untuk data baru. Oke, next. Sabar. Contoh penerapan regresi bertahap dalam manajemen proyek. Misalkan sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak ingin memprediksi biaya proyek berdasarkan beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama ada ukuran proyek. Jadi ukuran proyek itu diambil dari jumlah baris kode atau function points. Yang kedua ada pengalaman tim. Pengalaman tim tahun pengalaman rata-rata. Yang ketiga ada kompleksitas proyek dari skala 1 sampai 5. Yang keempat itu ada durasi proyek, jumlah bulan pengerjaan, dan yang kelima jumlah pengembangan yang terlibat, dan yang keenam adalah jenis teknologi yang digunakan. Next. Gimana sih langkah-langkah penerapan regresi bertahap itu? Yang pertama itu kita itu mengumpulkan data proyek sebelumnya dengan variabel-variabel di atas dan biaya proyek sebagai variabel dependent. Dan yang kedua dan selanjutnya yaitu gunakan regresi bertahap untuk memilih variabel yang paling mempengaruhi biaya proyek. Dan yang ketiga, model dibangun dengan hanya variabel signifikan untuk memprediksi biaya proyek baru. Untuk setelahnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Singgi. Nah, sekarang ke bagian hasil regresi bertahap. Nah, hasilnya adalah jika estimasi biaya sama dengan 500 ditambah dalam kurung 0,05 dikali jumlah baris kode ditambah dalam kurung 1000 kali kompleksitas ditambah 300 kali jumlah pengembang. Nah, itu mungkin adalah rumus yang bisa kita gunakan. Nah, dari model ini kita menemukan bahwa ukuran proyek atau jumlah baris kode atau kerumitan sebuah software adalah faktor utama yang mempengaruhi biaya. Nah, karena semakin besar proyeknya atau softwarenya atau jumlah baris kodenya, maka semakin lama eksekusinya juga. Nah, kompleksitas proyek juga berkontribusi besar. Nah, ini sejalan dengan ukuran proyek. Nah, jumlah pengembang yang terlibat turut mempengaruhi biaya. Nah, semakin banyak jumlah pengembang juga akan semakin banyak juga biayanya atau orang yang perlu digaji. Nah, untuk faktor lain seperti pengalaman tim dan checklist teknologi ternyata tidak terlalu signifikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model karena memang kurang berpengaruh dalam kasus ini. Nah, next. Nah, kesimpulannya adalah Artificial Neural Network atau ANN sangat berguna dalam manajemen proyek, terutama fungsinya yaitu dalam estimasi waktu, biaya, dan sumber daya berdasarkan data historis. Nah, Artificial Neural Network ini atau ANN memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kesalahan estimasi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan memitigasi risiko proyek. Nah, sedangkan untuk regresi bertahap ini
atau stepwise regression analysis adalah teknik yang berguna dalam memilih variabel terbaik untuk memprediksi suatu hasil seperti estimasi biaya atau durasi proyek. Nah, metode ini membantu menyederhanakan model tanpa kehilangan akurasi sehingga manajer proyek dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data historis. Nah, dapat disimpulkan bahwa artificial network dan regresi bertahap ini saling berkaitan ya. Nah, artificial network ini berfungsi sebagai model untuk memprediksi. Nah, sedangkan regresi bertahap ini untuk memilih data atau variabel yang akan kita gunakan nanti sehingga modelnya dapat lebih akurat dan mengurangi kompleksitas modelnya karena kompleksitas yang tidak diperlukan juga akan mengurangi performa softwarenya atau artificial intelligence ini. Nah, next. Nah, kesimpulan. Nah, sudah berarti kita akan lanjut ke sesi implementasi Odoo atau simulasi Odoo lah. Nah, di sini kami sudah menginstal Odoo dan juga menginstal modul proyek. Nah, kita masuk ke dalam modul proyeknya dan juga ini sudah kita buatkan untuk proyeknya yang bernama software management. Nah, ada beberapa tahapan nih saat kita simulasi ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi proyek atau awal mula proyek. Terus lanjut ke tahap kedua yaitu perencanaan proyek. Nah, di sebagian ini kita mulai merencanakan proyek apa dan harus bagaimana. Terus yang ketiga yaitu eksekusi proyek. Nah, ini proyek sudah mulai dieksekusi. Terus yang keempat itu monitoring dan pengendalian. Nah, ini hasil dari eksekusi ini akan dimonitoring dan dikendalikan lah apakah sudah benar atau pada dalam tahap ini kita bisa memperbaiki jika masih ada kesalahan. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian dan dokumentasi. Nah, coba balik ke tahap pertama, Mas. Nah, pada tahap pertama atau inisiasi proyek, nah, ada beberapa tas yang harus kita selesaikan mulai dari mungkin yang paling bawah dulu ya, tentukan tujuan proyek dan ruang lingkup skop secara jelas. Nah, ini sangat penting ya untuk menentukan tujuan proyek dan ruang lingkup agar kita mungkin tidak melenceng lah dari tujuan kita membuat proyek ini atau melenceng dari skopnya sehingga mungkin nanti proyek yang akan kita jalankan ini berujung dengan efektif. Nah, lanjut. Terus yang kedua yaitu identifikasi potensi risiko proyek dan rencana mitigasi. Nah, dalam tahap inisiasi ini, maaf ya, tadi ternyata belum. Nah, yang dalam tahap ini, inisiasi proyek ini ada identifikasi stakeholder utama. Jadi kita menentukanlah siapa yang akan menjadi project manager, data scientist, software engineer, terus quality assurance, dan lain-lain. Nah, dalam tahap ini kita menentukan siapa yang akan menjadi role-role tersebut. Nah, siapa yang akan dipilih untuk role tersebut. Nah, next, Mas. Nah, terus buat dokumen perencanaan awal proyek. Nah, dalam tahap inisiasi ini juga penting. Nah, karena pada tahap akhir kita juga harus membuat laporan proyek ini atau laporan proyek tersebut. Jadi bisa dibandingkan Kak. Dan ini sebagai pegangan kita untuk menjalankan proyek agar lebih jelas. Terus next. Terus menentukan dataset karena proyek ini berhubungan dengan maaf Mas, bisa diversikan ban aja nggak Pak? Nah, maaf ada gangguan operator aja. Nah, terus ada menentukan dataset yang akan digunakan. Nah, karena proyek ini berhubungan dengan artificial intelligence lah, maka diperlukan dataset yang lumayan banyak. Nah, di sini kita menggunakan Kokomo dataset yang berasal dari
proyek-proyek terdahulu yang sesuai dengan proyek yang dibahas. Nah, terus yang terakhir itu adalah menyiapkan tools dan software yang akan digunakan. Nah, sebelum mengeksekusi ya, kita sudah harus memikirkan lah apa yang tools yang kita gunakan, apa yang dengan rinci, karena ini akan menentukan agar juga software engineer atau pihak-pihak yang lain juga tidak bingung menentukan jalannya proyek. Jadi harus segera ditentukan pada tahap awal. Nah, terus untuk perencanaan proyeknya adalah mengumpulkan dataset proyek perangkat lunak. Nah, yang tadi sudah ditentukan kita akan menggunakan Kokomo dataset. Nah, kita akan mengumpulkannya. Nah, dalam kasus ini kita mengumpulkan Kokomo dataset yang berhubungan dengan software atau pengembangan perangkat lunak lah dari data yang terdahulu atau data historisnya. Kita kumpulkan semua. Terus yaitu kita melakukan analisis awal dataset. Kita harus mengeceknya ini apakah datasetnya ini sudah siap atau belum. Kita cek missing value-nya, terus apakah distribusi datanya sudah benar atau tidak. Jadi kita mulai cek di situ sebelum lanjut ke eksekusi. Nah, terus kita menentukan metode pengembangan model. Nah, ANN dengan regresi bertahap. Terus menentukan metrik evaluasi model. Nah, ini menentukan apakah setelah model digunakan, kita harus saat evaluasinya kita menggunakan model apa. Nah, di dalam kasus ini kita menggunakan evaluasi dengan metode MMRI dan juga R kuadrat atau bisa yang lainnya, tergantung kebutuhan proyek. Nah, terus yang terakhir adalah identifikasi potensi risiko proyek dan rencana mitigasi. Nah, ini sangat penting. Nah, apa risiko proyek kita nanti? Apakah risiko proyeknya akan besar atau tidak, dan bagaimana rencana untuk mitigasinya atau solusinya. Nah, kita sudah harus memikirkannya sehingga nanti saat proyek berjalan atau sudah waktunya pada tahap eksekusi, nanti kita bisa satu langkah ke depan lah, jadi tidak bingung lagi. Terus untuk tahap ketiga yaitu eksekusi proyek. Nah, dalam tahap ini kita mulai mengeksekusi proyek. Nah, dalam WIS ini kita yaitu melatih model ANN dengan dataset yang sudah diproses dalam perencanaan proyek tadi, yaitu Kokomo dataset. Nah, terus setelah itu kita menguji model ANN dengan data testing dan mencatat hasilnya. Apakah testingnya sudah berjalan lancar dan hasilnya sudah seperti yang kita inginkan. Nah, terus ya, untuk kita melakukan yang kedua yaitu regresi bertahap dengan stepwise selection, yaitu forward dan backward elimination. Dalam sisi ini kita memilih pendekatan forward dan backward elimination atau both ya, atau dua-duanya. Terus yang terakhir yaitu uji regresi dengan data testing dan mencatat hasilnya. Ini kurang lebih sama dengan uji model ANN tadi. Nah, terus untuk yang tahap keempat yaitu monitoring dan pengendalian lah. Dalam tahap ini kita memonitoring apakah sudah berjalan lancar proyeknya atau ada masalah. Nah, ada atas-atasnya sebagai berikut, yaitu analisis perbedaan prediksi dan realisasi proyek graf dengan menggunakan grafik perbandingan. Nah, dalam tugas ini bermaksud yaitu kita dapat mengetahui lah apakah prediksi modelnya dan realisasi proyeknya dengan keadaan real lah di dunia nyata itu apakah sudah benar atau sudah mendukung lah atau tidak. Nah, kita uji ini. Nah, jika uji coba model itu belum benar, maka kita ulangi lagi. Nah, terus uji coba model dengan proyek perangkat lunak baru untuk melihat akurasi di kondisi nyata. Nah, kan ada beberapa device ya mungkin ya, biasanya yang akan kita kerjakan. Nah, ini akan dicek apakah sudah sesuai atau akurasinya sudah mantap lah di beberapa perangkat lunak atau beberapa device, apakah sudah berjalan dengan lancar. Nah, terus untuk yang ketiga, perbaiki model jika masih ada deviasi besar dalam estimasi. Nah, ini jika software tadi mungkin belum mencapai target yang kita inginkan, maka kita harus memperbaikinya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya adalah penyelesaian dan dokumentasi.
Mas coba agak miring Mas, agak ke kanan sedikit. Nah, dalam tahap ini adalah tahap finishing lah, bisa dianggap tahap finishing karena sudah hampir selesai. Nah, yang kita lakukan adalah susun dokumentasi lengkap. Nah, kenapa harus menyusun dokumentasi? Karena agar mudah lah. Pertama, agar mudah untuk penggunaannya. Karena kita sudah mendapatkan dokumentasinya, maka akan ada dokumentasi penggunaan dan juga mudah untuk maintenance dan juga dikembangkan karena sudah ada dokumentasi lengkapnya. Jadi itu keuntungan dokumentasi. Dan terus susun laporan proyek. Nah, ini bila dibutuhkan, mungkin biasanya dibutuhkan ya susun laporan proyek ya. Bagaimana proyek ini berjalan atau apa kesulitannya atau begitulah. Untuk di masa depan kita dapat memperbaiki masalahnya. Nah, terus untuk terakhir finalisasi model dan deployment. Nah, di tahap ini kita mulai mendeploy lah kepada user. Ini model yang sudah kita garap ini atau software yang sudah kita garap ini. Nah, mungkin itu saja dari simulasi dan implementasi Odoo kelompok kami. Nah, mungkin itu saja dari kami. Saya Singgi. Saya Kifari. Dan saya Virus. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.